Halo teman-teman, kenalkan nama aku Najwa Atifa, mahasiswi psikologi UHAMKA. Nah, jadi di video ini aku akan membahas salah satu karakter strange yaitu gratitude. Nah, jadi di sini itu aku akan membahas tentang bagaimana sih kita menghargai, memaknai kebersyukuran dari hal-hal kecil gitu. Nah, secara ilmiah, gratitude itu kemampuan kita untuk menyadari dan mengapresiasi hal-hal kecil yang ada di dalam hidup kita. Gratitude adalah kemampuan untuk jujur mengakui bahwa ada hal yang berat, tapi di saat yang sama kita juga mampu melihat hal-hal yang baik yang datang kepada kita. Sekarang coba jujur dulu deh, dalam seminggu terakhir ini berapa kali sih kamu rasa mungkin kurang asik, kurang menarik dibanding orang lain, terus juga kurang sukses, atau mungkin kalian habis ngeliat story temen nih, storynya lagi liburan, terus juga ada juga yang storynya tuh udah dapet kerjaan bagus segala macem. Nah, terus kita sendiri tuh ngerasa kayak mereka keren ya, kok kita cuma di sini-sini aja, kita nge-stuck di jalan yang sama, nggak ada perubahan, dan kita tuh sulit untuk merasa bersyukur untuk hal-hal yang datang kepada diri kita. Kalau kamu pernah ngerasain itu, aku cuma mau bilang kamu tuh nggak sendirian, karena pasti banyak orang lain yang merasakan hal yang sama, mungkin termasuk aku juga. Nah, itu tuh emang manusiawi ya, wajar. Nah, ini biasa disebut dengan social comparison atau perbandingan sosial. Sebenarnya ini tuh kan normal ya, semua orang pasti pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tapi karena media sosial itu, kita lebih sering membandingkan kita dengan orang lain secara terus-menerus. Masalahnya tuh kalau kita menilai diri sendiri hanya dari perbandingan itu, kita nggak akan ngerasa puas dan bakal ngerasa kurang terus, karena kita selalu lihat pencapaian orang lain. Mungkin dia lebih hebat, lebih sukses dari kita, lebih bahagia, tapi kita cuma ngerasa, wah, kok gue begini ya. Nah, di sini gratitude atau rasa syukur itu membantu kita untuk mengubah fokus, bukan fokus ke apa yang belum kita punya, tapi melihat apa yang sudah ada dalam hidup kita. Nah, jadi bukan kita tuh berhenti untuk bermimpi atau berhenti ambisi. Nah, kita tuh tetap bisa berkembang dan mengejar tujuan, tapi tanpa merasa diri kita tuh kurang dibanding dengan orang lain. Kadang tuh kita berpikir kalau bersyukur itu hanya soal uang, hanya soal kekayaan. Padahal bukan itu intinya. Coba lihat dari hal kecil, hal yang paling sederhana, kayak contohnya kamu masih bisa bangun pagi hari ini, masih bisa bernapas tanpa kesulitan, masih bisa berjalan, bergerak, melihat, masih bisa ketawa bareng teman-teman, masih bisa menikmati hal-hal yang kamu suka, kayak contohnya nonton konser, nongkrong, ngelakuin apapun yang bikin kamu itu ngerasa lebih hidup. Nah, hal-hal itu terasa biasa karena kita sudah terlalu terbiasa. Tapi buat sebagian orang di luar sana, hal-hal biasa itu adalah sesuatu yang mereka doakan setiap hari. Itulah gratitude. Bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu bisa melihat apa yang sudah ada. Nah, karena gratitude itu adalah keterampilan, jadi artinya semua orang itu bisa melatihnya. Jadi kamu gak harus jadi orang yang selalu positif untuk bisa bersyukur, tapi kamu bisa mulai dari sekarang pelan-pelan. Cara pertama, coba bikin gratitude journal. Jadi kamu tulis hal-hal kecil yang kamu syukuri. Gak perlu hal-hal besar, intinya hal-hal kecil aja. Kayak misalkan nih, tadi pas di Transjakarta dikasih kursi sama orang untuk duduk, nah itu wajib disyukuri. Terus mungkin pas pesen Gojek nih, tadi dapatnya cepet, nggak kelamaan nunggunya, terus juga dapat drivernya yang baik, yang ramah, kayak gitu, itu juga wajib disyukuri. Nah, terus juga mungkin wajib disyukuri itu kayak mungkin misalkan hujan, tapi hujannya itu pas kita baru aja nyampe, jadi kita nggak kehujanan. Nah, itu kan wajib disyukuri. Jadi ditulis aja 3 hal sederhana itu untuk kita syukuri. Nah, cara kedua, mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Mungkin contohnya itu kayak kita tadi presentasi nih di kelas. Nah, terus kita nggak bisa
ngelanjutin atau kita ngeblank, kayak bingung banget tuh pas ditanya apa, atau ngelanjutinnya tuh bingung kayak gimana. Nah terus teman kelompok kita bantuin. Nah itu biasanya kan kita cuma bilang makasih ya, tapi coba sekarang diganti jadi lebih serius, kayak misalkan makasih banget ya udah bantuin gue gini gini gini. Pokoknya kita anggap itu tuh suatu hal yang besar gitu. Kalimat sederhana kayak gitu sering terasa sangat berarti, baik buat orang lain ataupun buat diri kita sendiri. Cara ketiga yaitu gratitude letter atau surat terima kasih. Misalnya ke temen, makasih ya waktu aku lagi di titik terendah, lagi banyak masalah, pokoknya lagi ngerasa down, terus kamu selalu ada dan tetap mau dengerin cerita aku yang mungkin bisa jadi dia bosen dengan cerita aku yang itu terus, tapi terima kasih ya udah selalu ada tuh. Kenapa seperti itu? Karena kadang kita itu baru sadar seberapa besar pengaruh seseorang setelah kita benar-benar menuliskannya. Nah, cara keempat ada mindful pause atau berhenti sejenak dan menikmati momen. Misalnya saat kita lagi makan siang di kampus, tanpa sadar kita lagi sekalian nge-scroll HP. Nah, tapi coba berhenti dan pikir kayak enak juga ya bisa makan bareng temen, terus bisa makan enak kayak begitu. Atau misalkan saat perjalanan pulang, kita ngerasa capek sih, tapi untungnya ada teman-teman aku yang selalu bikin aku tuh ngerasa better, bikin aku tuh ngerasa bahagia ketika ada mereka. Nah, gratitude itu bukan tentang hidup yang sempurna, tapi tentang gimana kita sadar momen kecil yang sebenarnya itu menyenangkan buat kita. Nah, cara terakhir itu adalah reframe kesulitan atau melihat pelajaran dari masalah. Contohnya nih, misalkan semester ini nilai kita jelek. Nah, terus kita ngerasa gagal lah intinya. Tapi kita kan pastinya ngerasa sedih dan kecewa. Nah, itu wajar, tapi setelahnya harus tenang dan mencoba berpikir gitu loh. Kayak, oh mungkin dengan nilai aku yang segini aku harus belajar lebih banyak lagi daripada yang kemarin. Mungkin aku harus latihan bareng teman-teman lagi biar bisa meningkatkan nilai yang bagus kayak begitu. Jadi gratitude bukan berarti menolak emosi negatif atau pura-pura semuanya tuh baik-baik aja, bukan begitu, karena itu bakal masuk ke yang tadi toxic positivity. Nah, tapi gimana kita itu mencoba melihat bahwa bahkan di situasi sulit pun masih ada sesuatu yang kita bisa pelajari atau kita bisa syukuri. Dan yang menarik itu, perubahan biasanya bukan datang dari hal-hal yang besar, bukan karena hidup mereka tiba-tiba jadi sempurna atau semuanya hilang masalahnya, tapi karena mereka itu mulai menyadari, mulai melihat hidup dari cara pandang yang berbeda. Kayak mereka tuh jadi lebih sadar bahwa di tengah hari yang melelahkan ini masih ada hal-hal kecil yang harusnya tuh dihargai, disyukuri. Masih ada orang yang peduli sama kita, masih ada momen-momen tenang, momen-momen bahagia, tawa kecil, candaan sehari-hari. Terus mungkin juga dari makanan yang kita makan. Terus banyak hal-hal yang patut disyukuri. Kadang kita terlalu fokus mengejar apa yang belum kita punya, sampai kita lupa melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan kita. Kalau kamu mau mulai melatih gratitude hari ini, gak perlu langsung mengubah hidup sepenuhnya, gak perlu langsung jadi orang yang positif setiap saat. Mulai aja dari hal-hal kecil, mungkin contohnya seperti yang tadi, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Nah, itu mulai dari situ aja dulu, karena gratitude itu bukan tentang menyangkal masalah. Hidup tetap bisa capek, tetap bisa terasa berat, dan tetap ada hari-hari yang buruk nanti bakal kita lewatin. Nah, tapi gratitude itu membantu kita supaya kita tuh nggak tenggelam sepenuhnya di dalam hal-hal buruk itu. Dan gratitude itu mengingatkan bahwa meskipun hidup belum sempurna, masih ada hal-hal yang membuat hidup kita tuh layak untuk dijalani. Dan mungkin itu yang paling penting, bukan hidup yang selalu bahagia, bukan hidup yang tanpa ada masalah, tapi hidup yang tetap bisa melihat makna, kebaikan, dan hal-hal yang patut disyukuri.
di tengah semuanya itu. Karena pada akhirnya hidup yang baik itu bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang gimana kita benar-benar hadir dan menikmati dan menghargai juga apa yang sudah kita miliki sekarang. Oke, terima kasih semuanya, cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga setelah ini kita bisa lebih sering mensyukuri hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang ada di dalam hidup kita ini. Jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu tadi, karena nggak akan ada habisnya kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi pelan-pelan kita harus sering-sering sedikit lebih bersyukur, jangan cuma ngeluh terus. Oke, terima kasih, sampai jumpa.